Paman, siapa yang Anda maksud putra Anda? Tanya Adriano. Kedua netranya memandang wajah Adam. Mendapatkan pertanyaan dari Adriano, pria berwajah tampan itu pun menundukkan wajahnya, kedua netranya memandang kedalaman kedua netra Adriano. Sejenak wajahnya tertegun. Kedua matanya membuatku teringat akan diriku sendiri, ucap Adam dalam benaknya. Paman, ucap Adriano. Kita akan bicarakan nanti, ucap Adam. Sembari tersenyum pada sang putra. Kemudian mengalihkan pandangannya pada Clara. Bukankah sudah saatnya Adriano tahu? Tanya Adam. Mom, ucap Adriano. Kita akan berbicara di rumah, ucap Clara. Baiklah, ucap Adriano. Ayo, kita pulang, ucap Clara. Sembari menuntun sang putra menuju mobilnya. Aku akan menyusul kalian setelah menyelesaikan kedua preman ini, ucap Adam. Tanpa mengindahkan perkataan Adam, Clara memasuki mobilnya bersama sang putra, kemudian Clara melajukan mobilnya menuju rumah Aldonis. Sesampainya di dalam rumah, Clara dan Adriano duduk berdampingan di sebuah sofa panjang ruang keluarganya. Mom, I want to know, ucap Adriano. Bagaimana Mommy menjelaskannya padamu, nak? Tanya Clara sembari menghela nafas panjang. Mom, tell me, ucap Adriano. That's right, he is your daddy, ucap Clara. Sembari menghembuskan nafas beratnya. Mimik wajahnya pun berubah seketika. Jadi benar yang dikatakan oleh pria itu, ucap Adriano dalam benaknya. Kedua netranya memandang wajah sang Mommy yang terlihat sangat sedih. Wanita itu mengatakan bahwa Mommy adalah seorang wanita murahan yang telah merebut suaminya, ucap Adriano. Ingatannya melayang pada Tasya yang menghina dan mencaci maki dirinya, membuatnya shock mendengar setiap perkataan wanita tersebut. Mommy tahu apa yang sudah dikatakan olehnya padamu, ucap Clara. Rekaman CCTV sekolahmu ada pada Mommy, ucap Clara. Dia memang istri dadimu, ucap Clara. Bukankah dia seorang artis? Tanya Adriano. Benar, jawab Clara. Pantasan saja, wajah pria itu sangat familiar, ucap Adriano dengan nada sinis. Mendengar nada sinis dari sang putra, seketika Clara memandang wajahnya. Mommy tahu kamu kecewa, ucap Clara menghentikan kalimatnya, ketika sang putra menyelanya. Ceritakan semuanya padaku Mom, ucap Adriano. Baiklah, ucap Clara. Sembari menghela nafas panjang. Ingatannya melayang pada masa lalu. Kemudian Clara menceritakan semua yang terjadi di malam itu dan ketika Clara menemui Adam Sinclair di mansionnya. Mommy tahu kamu kecewa dan marah pada Mommy, ucap Clara. Aku tidak kecewa dan marah pada Mommy, tetapi aku benci pada pria itu, ucap Adriano. Kamu berhak marah dan kecewa padaku, ucap sebuah suara. Sembari berjalan memasuki ruang keluarga. Mendengar suara tersebut, Clara dan Adriano menolehkan wajahnya ke arah suara tersebut. Terlihatlah Adam Sinclair yang tengah berjalan berdampingan dengan seorang pelayan rumah Aldonis. Maaf Nyonya, Tuan ini memaksa untuk menemui Anda, ucap sang pelayan. Tidak apa-apa Bi, ucap Clara. Silahkan duduk Tuan, ucap Clara. Mempersilahkan Adam duduk. Kemudian Adam pun mendudukkan tubuhnya di sebuah sofa single. Kamu berhak membenciku, ucap Adam. Sembari tersenyum, sebuah senyuman mencemooh dirinya sendiri. Malam itu aku dibawa pengaruh obat perangsang, ucap Adam. Sembari memandang wajah Clara. Maafkan aku, ucapnya lagi. Jam 6 pagi aku kembali ke hotel, tetapi aku tidak menemukanmu, ucap Adam. Ingatannya melayang ketika di pagi hari dia kembali ke kamar pentosenya mencari wanita yang telah ditidurinya dengan paksa. Saat aku melihat kamu di pinggir jalan bersama temanmu,
Aku sangat terkejut, ucap Adam. Mengapa kau tidak mengatakannya padaku jika kamu mengandung saat itu? Tanya Adam. Untuk apa? Kau sudah memiliki seorang istri, jawab Clara. Astaga, ucap Adam. Sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Mengingat semua perbuatannya pada Clara. Aku mohon maaf padamu Clara. Aku tahu semua perbuatanku, sangat biadab, ucap Adam dengan nada dipenuhi penyesalan. Aku tahu, sangat sulit untuk memaafkanku, tetapi aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Untuk memperbaiki semua kesalahanku pada kalian berdua, ucap Adam. Sembari memandang wajah Clara. Lalu beralih memandang wajah Adriano. Paman, jika Anda ingin memperbaiki kesalahan Anda, cukup Anda menjauhkan istri Anda dari kami, begitupun dengan Anda Paman, ucap Adriano. Istri? Tanya Adam. Sembari memandang wajah Adriano. Benar istri Anda, ucap Adriano. Sembari bangkit dari sofa yang didudukinya. Mom, aku sangat mengantuk, ucap Adriano. Sembari mengecup pipi sang momi. Kemudian tanpa menoleh pada Adam. Adriano melangkahkan kaki berjalan menaiki anak tangga menuju kamarnya. Apa maksud Adriano? Tanya Adam. Ini, jawab Clara. Sembari menyerahkan sebuah flash disk pada Adam. Apa ini? Tanya Adam. Sembari mengambil flash disk tersebut. Apa isi flash disk ini? Tanya Adam. Isinya rekaman CCTV sekolah. Saat istri Anda mencaci maki dan menghina anakku dengan teganya, dia mengatakan bahwa putraku adalah anak dari seorang pelakor, ucap Clara. Sembari tersenyum sinis. Katakan pada istri Anda Tuan, jangan pernah melakukannya lagi. Jika dia masih melakukannya jangan salahkan saya jika sesuatu terjadi padanya, ucap Clara dengan nada dingin. Apapun yang kau lakukan padanya, aku tidak peduli. Sebentar lagi kami akan bercerai dan seharusnya aku menceraikannya sedari dulu, ucap Adam. Sembari memandang wajah Clara. Aku tidak peduli dengan perceraian Anda Tuan, ucap Clara. Apapun yang Anda lakukan terhadap istri Anda, itu adalah urusan Anda. Tetapi jangan pernah coba-coba melakukan sesuatu terhadap putraku. Aku bukan Clara yang dulu, wanita lemah yang tidak bisa melakukan apapun. Tetapi sekarang aku mampu melakukan apa yang bisa istri Anda lakukan. Bahkan lebih dari apa yang bisa dia lakukan, ucap Clara. Aku tahu itu, ucap Adam. Sembari memandang wajah Clara yang tengah dipenuhi oleh amarah. Akan aku pastikan Tasya tidak akan mengganggumu dan putraku lagi, ucap Adam. Maaf, aku lelah, ucap Clara. Sembari bangkit dari sofa yang didudukinya. Baiklah, sepertinya kau butuh istirahat, ucap Adam. Kita akan bicara di lain waktu, ucapnya lagi. Sembari melangkahkan kaki berjalan keluar dari ruang keluarga rumah Aldonis menuju halaman di mana mobilnya terparkir. Mansion Adam Sinclair. Terdengar teriakan histeris memenuhi ruangan tamu, semua benda kini berserakan, beberapa pelayan memandang wajah Tasya yang tengah menampakkan kemarahan. Dasar brengsek. Wanita sialan. Teriak Tasya. Sembari mengambil asbak rokok dari atas meja. Wush. Melemparkannya pada sebuah kaca jendela mansion. Perang. Kaca tersebut pecah. Dasar pelacur murahan, pelakor. Lihat saja aku akan membalas semua perbuatanmu. Berani-beraninya kau masih hidup dan membawa anak sialanmu itu. Ah, teriak Tasya. Kedua netranya membulat dipenuhi kemarahan, nafasnya tersengal, kedua telapak tangannya terkepal. Jika kau sudah mengamuk, keluarlah dari mansionku ini, ucap sebuah suara. Sembari berjalan memasuki mansion.
Kedua netranya memandang sekeliling ruangan yang telah porak-poranda akibat perbuatan Tasya. Lalu pandangannya berhenti pada anak perempuan berusia 8 tahun yang tengah dipeluk oleh sang pelayan mansion. "Dedi," ucap Isabel. Mendengar panggilan Isabel, seketika dada Adam berdenyut sakit, mengingat siapa Tasya yang dirawatnya selama ini dengan penuh kasih sayang, tetapi kenyataan mengubah segalanya. Lalu Adam menepis semua itu. Isabel tidak bersalah. Dia tidak ingin dilahirkan dari wanita seperti Tasya, ucap Adam. Mengingat kebohongan Tasya selama ini. "Dedi, aku takut," ucap Tasya. "Tidak perlu takut. Dedi ada di sini," ucap Adam. Sembari berjalan mendekat pada Isabel. "Biarkan aku menggedong Tasya. Siapkan saja pakaiannya dan masukkan ke dalam tas koper," ucap Adam. "Baik tuan," ucap sang pelayan. "Tas koper. Kau mau kemana?" "Apakah kau ingin pergi bersama wanita pelakor itu?" tanya Tasya. "Seharusnya aku meninggalkan tempat ini sedari dulu. Yang pelakor itu adalah kau." "Bukan wanita itu," ucap Adam. "Kau pikir aku tidak tahu setiap perselingkuhanmu? Apakah aku harus menjelaskannya di depan anakmu?" tanya Adam. "Menekan perkataan anakmu. Jauhi putraku," ucap Adam dengan nada mengancam. "Pergilah dari mansionku ini," ucap Adam. "Kau pikir dengan tidak menandatangani surat perceraian kita, kau merasa menang?" tanya Adam. Sembari tersenyum sinis. "Kau salah Tasya. Kau tidak mengenal Adam Sinclair," ucap Adam. Sembari berjalan keluar dari mansionnya menuju halaman di mana mobilnya terparkir. "Mau kemana kau?" tanya Tasya. Sembari mengejar Adam. "Bukan urusanmu," jawab Adam. Sembari memasukkan Isabel ke dalam mobil. "Urus saja urusanmu sendiri dan jangan lupa tinggalkan mansionku ini secepatnya," ucap Adam. "Aku peringatkan sekali lagi, jauhi putraku dan Clara," ucap Adam lagi. Dengan nada dingin dan mengancam. Sembari membuka pintu, masuk ke dalam mobil. Kemudian Adam melajukan mobilnya keluar dari halaman mansion. Meninggalkan Tasya yang mengamuk dan menyumpah serapahi dirinya. Jam 7 pagi, Clara telah berada di mansion Adam. "Untuk apa kau datang ke sini?" bentak Tasya. Sembari berjalan mendekat pada Clara yang tengah berdiri di ruangan keluarga. "Beraninya kau masuk ke mansionku?" tanya Tasya. "Aku datang ke sini untuk memperingatkanmu agar tidak mendekat pada putraku," jawab Clara dengan nada dingin. Kedua netranya memandang wajah Clara dengan tatapan tajam. "Dan ya, aku berani datang ke sini," jawabnya lagi. "Cih, wanita tidak tahu diri. Entah pria mana yang kau bodohi untuk memenuhi gaya hidupmu yang sekarang ini," ucap Tasya. Dengan nada mencemooh. "Aku tidak sepertimu nyonya," ucap Tasya. Sembari memandang sekujur tubuh Tasya. "Dasar pelakor tak tahu diri, kau berani menatapku seperti itu?" tanya Tasya dengan nada membentak. Sembari mengangkat tangannya. "Aku bukan Clara yang dulu," kecam Clara sembari menepis tangan Tasya yang terangkat akan menamparnya. Kedua netranya tak melepaskan tatapannya dari kedua netra Tasya. "Dulu, kau bisa menamparku dan menarik rambutku, menghina dan mencaciku. Tetapi sekarang kau tidak akan bisa melakukan apapun," ucap Clara. "Jauhi putraku," ancam Clara. Kemudian Clara membalikkan tubuhnya, melangkahkan kaki berjalan keluar dari mansion Adam Sinclair. "Dasar kurang ajar kau!" teriak Tasya. Sembari bergegas menyusul Clara, kedua tangannya terangkat ingin menjambak rambut Clara. Di saat tangan Tasya terulur, Clara membalikkan tubuhnya. Plak! Terdengar sebuah tamparan di pipi Tasya. "Wanita bengsek! Berani kau menamparku?"
bentak Tasya dipenuhi amarah. Tamparan itu pantas untukmu, kecam Clara. Akan kubalas kau, ucap Tasya menghentikan kalimatnya. Ketika kedua netranya melihat seorang pria berjas hitam di depan pintu mansion. Tengah berjalan mendekat pada Tasya. Selamat pagi Nyonya Tasya, ucap pria tersebut. Kau, untuk apa kau datang kemari? Bentak Tasya. Saya diperintahkan oleh Tuan Adam, untuk meminta Anda segera menandatangani surat cerai ini dan juga agar Anda segera mengosongkan mansion Tuan Adam, ucap pria berjas hitam tersebut. Aku tidak akan menandatanganinya dan tidak akan keluar dari mansion ini, ucap Tasya. Permisi, ucap Clara. Sembari berjalan keluar, menuju halaman. Tunggu kau. Aku belum selesai denganmu, teriak Tasya penuh amarah. Sembari melangkahkan kaki berjalan menyusul Clara. Langkahnya pun terhenti ketika pria berjas hitam tersebut berkata, Nyonya Tasya, saya tidak memiliki banyak waktu. Segera tanda tangani surat cerai ini dan keluarlah dari mansion Tuan Sinclair. Mendengar perkataan pria itu, kedua netra Clara memandangnya tajam. Berjalan mendekat pada sang pria. Pengacara sialan tak tahu diri. Katakan pada Adam. Aku tidak akan mau menandatangani surat cerai itu, ucap Clara. Baiklah, jika itu mau Anda tapi jangan salahkan kami. Jika Anda akan mendapatkan malu, ancam pria itu yang ternyata adalah pengacara Adam Sinclair. Apa maksudmu? Tanya Clara. Maksudku tanda tangani saja surat cerai ini, agar mudah bagi Anda, ucap sang pengacara. Sembari memandang tajam Tasya. Malu? Tanya Clara. Sembari tertawa sinis. Apa yang akan membuatku malu? Tanya Clara. Benarkah Anda tidak mengetahuinya atau pura-pura tidak mengetahuinya? Tanya sang pengacara. Menurut kabar, istri dari produser Anda sedang mencari tahu perselingkuhan suaminya. Anda mengerti maksud saya bukan? Tanya sang pengacara. Mendengar perkataan sang pengacara, kedua netra Tasya terbelalak, tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh pengacara Adam Sinclair. Saya yakin, Anda tidak ingin ada pemberitaan yang membuat karir Anda hancur bukan? Tanya sang pengacara. Berikan padaku, ucap Tasya. Sembari menengadahkan tangannya. Silahkan Nyonya, ucap sang pengacara. Sembari memberikan sebuah amplop berisi berkas surat perceraian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Tasya mendudukkan tubuhnya di sofa. Lalu membuka amplop dan merogoh surat cerai. Dari dalam amplop. Tanpa berpikir panjang Clara menandatangani surat cerai tersebut. Untuk saat ini kau menang, ucap Tasya dalam benaknya. Sembari bangkit dari sofa yang didudukinya. Ingat Nyonya, hari ini juga Anda harus keluar dari mansion ini, ucap sang pengacara. Aku akan keluar sekarang juga, ucap Tasya dengan nada sinis. Hotel Graham Internasional. Menjelang siang, Clara yang baru saja memasuki hotel. Dengan langkah santai berjalan menuju lift. Bagah. Seorang anak perempuan berusia 8 tahun menabrak Clara. Terdengarlah teriak dari anak perempuan tersebut. Gedebuk. Anak itu pun terjatuh. Astaga! Seru Clara. Sembari berjongkok. Kamu nggak apa-apa? Tanya Clara. Sembari membantu anak perempuan itu untuk berdiri. Nggak apa-apa tante, jawab anak perempuan itu sembari memandang wajah Clara. Anak cantik, jangan berlarian seperti tadi ya, ucap Clara. Sembari tersenyum. Tante cantik banget, ucap anak perempuan tersebut. Makasih sayang, ucap Clara. Kamu di sini sama siapa? Tanya Clara. Sama Dedi, aku dan Dedi nginep di sini tante, ucap anak perempuan tersebut. Oh, Dedi kamu sekarang di mana?
Tanya Clara. Tadi, ucap anak perempuan itu, sembari mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan lobi hotel. Tadi ada di situ tante, ucapnya lagi sembari menunjuk sebuah sofa yang berada di lobi hotel. Tapi kok, nggak ada ya? Tanya anak perempuan itu. Kamu tahu di mana kamar kamu? Tanya Clara, sembari bangkit berdiri. Tahu tante, jawab anak perempuan itu. Tante Antaria. Siapa tahu aja Dedi kamu sudah berada. Ucap Clara. Menghentikan perkataannya ketika sebuah suara berseru. Isabel. Dedi kan udah bilang jangan kemana-mana, ucap pria itu yang ternyata Adam Sinclair. Sembari mendekat pada sang putri. Clara, ucap Adam Sinclair. Sembari tersenyum. Tuan Adam, ucap Clara. Dedi kenal sama tante ini. Tanya Isabel. Jelas Dedi kenal dong, jawab Adam. Sembari tersenyum pada sang putri. Maaf, saya harus pergi, ucap Clara. Sembari memandang wajah Isabel. Tante mau kemana? Tanya Isabel. Tante ini bekerja di sini, ucap Adam Sinclair. Beneran tante? Tanya Isabel. Bener, jawab Clara. Sembari tersenyum. Aku boleh ikut tante kerja nggak? Tanya Isabel. Maaf sayang tante di sini bekerja, ucap Clara. Menghentikan perkataannya. Ketika Isabel menyelanya. Boleh ya tante, ucap Isabel. Sembari memegang tangan Clara, mendongakkan wajahnya, kedua netranya memandang wajah Clara. Boleh ya tante, rengek Isabel. Tapi, sayang, ucap Clara. Sembari memandang wajah Isabel yang tengah memandangnya dengan pandangan penuh harap. Kenapa nggak ada yang sayang sama Bella, ucap Isabel. Sembari menundukkan wajahnya. Melepaskan tangannya dari tangan Clara. Mendengar perkataan Isabel dengan nada suara yang menyiratkan kesedihan dan wajahnya yang tertunduk. Membuat Clara merasa iba. Baiklah, kamu boleh ikut, ucap Clara. Sembari tersenyum. Beneran tante? Tanya Isabel. Sembari mendongakkan wajahnya. Kedua netranya memandang wajah Clara dengan pandangan berbinar-binar. Ayo, ucap Clara. Sembari mengulurkan tangannya. Asyik. Seru Isabel gembira. Sembari memegang telapak tangan Clara. Layaknya ibu dan anak kandung, Clara dan Isabel berjalan menuju lift dengan riang gembira. Sementara itu Adam yang menyaksikan interaksi antara Clara dan Isabel, terlihat tampak bahagia. Sebuah senyum lebar menghias wajahnya yang tampan. Kemudian melangkahkan kaki berjalan menyusul Clara dan Isabel menuju lift. Tasya yang telah berada di apartemen mewahnya, berkali-kali mengeluarkan sumpah serapah pada Adam Sinclair. Adam Sinclair, ucap Tasya. Aku tidak akan membiarkanmu bahagia bersama dengan wanita itu, ucapnya lagi. Terlihatlah senyum licik di wajahnya yang cantik. Isabel, kau akan menjadi pion untuk merebut kembali dadimu dari wanita pelakor itu, ucap Tasya.